Tuhan adalah gembalaku. Ya, buka dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat secara khusus. Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saya ulangi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tampilkan lagi yang tadi ya. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai yang keempat, kita melihat bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau ini dilakukan kan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, itu peranan dari Jehovah Roy. Takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan yang mencukupkan, Jehovah Jireh. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan memberikan ketenangan di dalam diri kita, kedamaian. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ini minggu kemarin, Jehovah Rafa, dia yang menyembuhkan, dia yang menyegarkan akan jiwa kita. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya Jehovah apa? Jehovah Tsidkenu, peranan Allah yang menuntun kita, membawa kita kepada jalan kebenaran. Dan sore hari ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, Jehovah Nisi. Dan pada sore hari ini kita belajar tentang peranan Tuhan dalam hidup orang percaya, bahwa Tuhan itu adalah panji keselamatan kita. Tuhan adalah panji-panji kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, next. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan adalah panji-panjiku. Panji itu seperti apa? Oke, next, berikutnya. Panji itu adalah bendera yang biasanya dibawa oleh seseorang ketika mereka ada di medan perang. Jadi ketika mereka peperangan, ada seseorang yang membawa panji-panji. Panji-panji itu adalah bendera. Artinya adalah bendera itu adalah petunjuk. Ini adalah bendera kita. Sehingga ketika ada prajurit, yang prajurit itu tercerai-berai, ada prajurit yang keluar dari barisan tentaranya, dia akan melihat panji. Di mana ketika dia melihat panji-panji itu, dia akan lari ke sana dan bergabung kembali dengan pasukannya. Makanya di dalam peperangan itu sangat penting yang namanya panji-panji itu. Dan Tuhan disebut sebagai Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan adalah
panji-panjiku. Next. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata Allah adalah panji-panjiku itu tertulis, terungkap ketika bangsa Israel melawan orang Amalek. Jadi ceritanya itu di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ya, ayat 15 sampai yang ke-16. Jadi ceritanya seperti ini. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberang Laut Tebrau. Kemudian minggu kemarin disampaikan mereka haus, tapi mereka tidak ada air. Ada air tapi airnya pahit. Ketika dia minum rasanya tidak enak. Tetapi oleh Tuhan Musa disuruh untuk melemparkan sebatang kayu ke dalam air itu. Dan kemudian air itu menjadi manis. Setelah peristiwa itu datanglah orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek itu adalah orang-orang yang tinggal sebenarnya masih ada di daerah Kanaan, itu masih jauh sebenarnya. Orang-orang Amalek itu menyerang orang Israel. Kemudian Musa berkata kepada Yosua, Yosua, pilihlah orang-orang tertentu, orang-orang khusus untuk berperang melawan orang-orang Amalek. Dan aku sendiri, aku akan pergi ke sebuah bukit. Karena di situ Tuhan perintahkan untuk aku mengangkat tongkat di bukit itu. Benar, terjadilah peperangan, kemudian Musa, ada Harun, ada Hur, mereka ini tokoh-tokoh orang-orang Israel, mereka di bukit. Untuk Musa, dia mengangkat tongkat Musa. Dan ketika terjadi peperangan, Musa mengangkat tongkat. Terus ini, kalau saya mengangkat ini setengah menit aja, setengah menit masih kuat ya. 1 menit masih kuat, 2 menit masih kuat, 5 menit kuat, 10 menit mulai turun. Ya toh, mulai keju. 20 menit mulai gini. Itu dari pagi orang Israel melawan orang-orang Amalek. Ketika tongkat itu dinaikkan, diangkat oleh Musa ke atas, maka orang-orang Israel bisa mengalahkan, memukul mundur orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek terpukul mundur, tetapi ketika mulai penat, mulai capek gitu, gini, gentian orang-orang Amalek yang bisa mengalahkan orang-orang Israel. Orang Israel terpukul mundur. Aduh, Musa melihat karena itu di atas bukit. Musa melihat ini orang-orang Israel terpukul. Dia berusaha untuk mengangkat kembali tongkatnya. Ketika diangkat, kembali orang-orang Israel itu bisa memukul mundur orang-orang Amalek. Tapi juga penat. Bagaimana caranya ini? Hur dan Harun yang mendampingi Musa, dia punya inisiatif baik supaya Musa tidak penat. Kita harus dukung dia, kita harus sokong dia. Kemudian dia mengambilkan sebuah batu, ya batu untuk tempat duduk karena untuk berdiri terus kan capek. Untuk tempat duduk Musa, dia duduk begini, kemudian tangannya Harun dan Hur. Mereka kerjasama sehingga sampai malam akhirnya orang-orang Amalek itu bisa dikalahkan. Nah, ketika orang-orang Amalek bisa dikalahkan, pada saat itulah kemudian Musa mendirikan sebuah mezbah. Dikatakan di sini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata,
tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang Tuhan adalah panji-panjiku. Maksudnya apa? Mengapa bangsa Israel menang? Ketika tongkat Musa itu diangkat. Next. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu adalah panji-panjiku. Ketika Tuhan itu yang kita pandang. Tadi ya, di awal. Seorang prajurit, dia yang lepas dari pasukan, dia akan selamat kalau dia melihat panji-panji itu. Karena dia akan cepat bergabung. Kalau dia nggak cepat bergabung, pasti dia akan mati. Makanya di mana panji-panji itu berada, dia memandang dan dia akan lari. Karena di dalam panji-panji itulah berkumpul pasukan mereka. Maka mereka akan selamat. Tuhan adalah panji-panjiku. Itu memberi sebuah pengertian. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini adalah bayang-bayang. Bayang-bayang. Dulu waktu kecil ketika saya lewat malam-malam karena nggak ada listrik di tempat saya, ketika lewat di perempatan, ya, perempatan jalan yang ke kanan itu arah kuburan, kemudian kami jalan lurus, itu udah sampai di perempatan itu saya mulai takut. Nah, ketakutan itu terjadi karena apa? Sebenarnya tidak ada apa-apa di perempatan jalan itu, tetapi karena pikiran saya, wah di sini ini adalah kesana itu kuburan. Kuburan itu tempatnya setan-setan. Zaman kecil saya kan seperti itu pikirnya. Tempatnya setan-setan, hantu. Mau ketika masuk di situ gereng gitu ya. Ketakutan. Apakah itu sebuah kenyataan? Belum tentu sebuah kenyataan. Karena memang namanya ketakutan itu adalah sebuah perasaan yang ada di dalam diri manusia dan dia tidak mampu mengendalikannya karena dia merasa bahwa apa yang dihadapinya nanti itu di luar kemampuannya. Kalau yang dihadapinya itu di bawah kemampuannya, dia tidak akan takut. Tapi dia merasa bahwa di luar kemampuannya, maka dia mengalami ketakutan. Itu sesuatu bayang-bayang yang belum tentu akan terjadi dan bisa saja itu tidak akan terjadi. Tapi itu ketakutan. Nah, orang-orang percaya harus menang atas ketakutan ini. Zaman dahulu orang itu takut yang namanya dengan kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dia tidak tahu kemana setelah orang itu mati. Hanya orang-orang berkata sebelum kekristenan muncul pemahaman mereka benar tentang kekristenan, mereka mati sudah masuk di dalam area yang sangat mengerikan. Maka mereka takut dengan namanya kematian. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berbicara tentang kematian, Rasul Paulus menuliskan, bagiku hidup adalah apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Kita yang ada di dalam Tuhan berbicara tentang kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Kita yang ada dalam Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, kematian itu sebuah keuntungan. Anda nggak mikir, nggak ngerasa sakit, nggak mikir utang dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya ketakutan itu mesti dihilangkan. Bagaimana untuk menghilangkan ketakutan itu?
kita harus tetap memandang Tuhan. Ya, memandang Tuhan. Tuhan itu gembalaku. Tuhan, Dia yang akan bersama dengan kita, berjalan dengan kita ketika kita ada di dalam lembah kekelaman. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak perlu takut dengan hidup ini. Ya. Ketakutan-ketakutan itu belum tentu terjadi, dan kita berdoa itu tidak akan pernah terjadi. Untuk kita bebas lepas dari ketakutan itu adalah pandanglah Tuhan. Seperti seorang prajurit ketika dia lepas dari tentara-tentara yang lain, dia hanya memandang di mana panji-panji itu berada. Dia memandang, ketika dia memandang dia akan lari ke situ. Maka orang ini akan kembali ke dalam pasukannya dan selamat. Yang kedua, ya, menang atas masalah. Ya, orang-orang Amalek ini orang-orang yang sangat kejam. Ya, ini orang Israel bukan seorang tentara. Orang Israel itu bukan pasukan yang hebat. Mereka ini adalah para pekerja budak di Mesir. Keluar dari Mesir, dan kemudian dia berhadapan dengan orang-orang Amalek yang punya kebiasaan menyerang bangsa lain. Ini sebuah persoalan yang harus dihadapi oleh orang-orang Israel. Tapi kembali tadi, dalam cerita tadi, ketika Musa di atas bukit, dia mengangkat tongkat Amalek, masalah itu bisa dikalahkan. Yang ketiga, menang atas daging. Kalau Tuhan itu menjadi panji-panjiku, Tuhan itu akan memampukan kita menang atas daging. Ya, ini makanya di dalam ayat yang ke-16, ya, di dalam Keluaran tadi, ya, tolong diambilkan tadi ayat tadi, ya. Keluaran pasal 17 ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Ya, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Hingga saat ini orang percaya terus berperang melawan daging sampai apa? Mati. Mudah enggak sih daging ini dikalahkan? Kedagingan kita itu mudah enggak dikalahkan? Hingga sekarang ini kita terus berjuang, berperang untuk mengalahkan kedagingan kita. Mengalahkan kemalasan kita, mengalahkan keangkuhan kita, mengalahkan harga diri kita. Daging dan roh mana yang dominan dalam hidup ini? Mana yang dominan? Dominan itu mana yang lebih berkuasa? Apakah roh kita ataukah daging kita? Mana yang lebih dominan? Halo? Roh yang lebih dominan? Amin? Kok diam? Daging yang lebih dominan? Amin? Wah. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu terus berperang melawan ini. Yang selalu ada di dalam diri kita. Kita itu sebenarnya Tuhan ingin kita terus mendekat dengan Tuhan. Roh kita dekat dengan Tuhan. Tapi daging berkata, rasa sok suci bro. Ya, rasa sok suci. Rasa ora penting, baca Alkitab ora penting, ibadah ora sok suci. Kowe iki iso nginjak di bumi ini, rasa sok gaya. Daging ini selalu mengintimidasi roh kita. Ya,
Ini mengintimidasi. Ketidakpuasan yang ada dalam diri kita membuat daging kita itu bergerak. Karena itu laksana singa yang tidur kadang. Tetapi ketika ada sesuatu yang menggerakkan daging itu, daging ini bergerak. Mengalahkan daging ini bukan sesuatu yang mudah. Saya tuh biasa bangun itu jam 4. Setengah 5, jam 4 persiapan, setengah 5 saya di gereja untuk doa, pujian, penyembahan, baca firman. Beberapa waktu ini udaranya terlalu enak untuk tidur. Benar, terlalu dingin untuk dibuat tidur. Saya bangun jam 4, nanti aja, tak menikmati dulu tidur. Itu alasan saya. Tak nikmati dulu tidur. Ini benar-benar ya. Diajak kompromi untuk dekat dengan Tuhan itu, sulit. Ya. Kita lebih kuat daging kita, kadang daging kita itu lebih dominan daripada keinginan roh. Keinginan roh itu adalah keinginan untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuji Dia dan selalu dekat dengan Dia. Tetapi daging itu membawa kita untuk semakin jauh dan lebih menuruti keinginan diri manusia. Tetapi saudara dikasih Tuhan, dengan kekuatan kita, ya, dengan kekuatan kita, saya pastikan kita tidak akan bisa mampu untuk mengalahkan daging itu. Dosa yang sudah mengikat diri manusia, itu sudah mendarah daging di dalam diri manusia. Sehingga apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang berangkat dari sebuah keinginan daging manusia. Rasul Paulus sampaikan, hatiku, aku ingin mau melakukan sesuatu yang baik. Keinginannya melakukan sesuatu yang baik. Tapi faktanya yang dikerjakan, yang dilakukan adalah sesuatu yang menuruti keinginan daging. Karena apa? Memang daging ini sudah begitu kuat di dalam diri manusia. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalahkan daging ini? Kita mesti belajar untuk terus mengisi, Bapak Ibu, isilah hatimu, dirimu itu dengan firman Tuhan. Perbanyaklah baca firman Tuhan, perbanyaklah mendengarkan firman Tuhan. Sampai benar-benar Anda itu memiliki sebuah perbendaharaan firman yang banyak. Ya, perbendaharaan firman yang banyak. Sehingga ketika firman yang begitu banyak yang menyatu dalam diri kita, itu akan semakin besar dan itu akan mengikis sedikit demi sedikit kedagingan kita. Ya. Yang semula kalau kita tersinggung langsung keluar kata-kata yang tidak sopan, yang tidak baik. Langsung wah, celeng lain sebagainya. Tapi ketika ini loh hatimu, kan apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu kan munculnya dari mana? Itu dari hati. Kok mengapa munculnya celeng? Mengapa munculnya kebo? Ampun. Mengapa itu? Karena perbendaharaan hatimu ada celeng dan ada kebo. Benar enggak? Karena ada celeng, ada kebo, ada lain sebagainya. Bajing loncat dan lain sebagainya. Masih bercokol di dalam dagingmu, dalam hatimu, dalam hati kita. Tapi kalau hati kita itu dipenuhi dengan firman, orang mau ngatain apa tentang kita, kita hanya senyum saja. Saya pernah dikatai, dulu pernah cerita, ya, saya naik mobil, kemudian saya belok di depan itu ada orang yang naik kendaraan. Dia kaget begitu, langsung ngomong, oh dasar asu, wah metu kabeh gitu.
Saya nggak tersinggung. Saya nggak merasa harga diri saya jatuh, enggak. Saya senyum, kasihan dia, sampahnya keluar, saya nggak mau tangkap sampah-sampah itu loh. Kalau Bapak Ibu diperkatakan dengan orang dengan kata-kata seperti itu yang tidak baik, nggak usah tersinggung. Kalau Anda tersinggung, Anda nangkap sampah itu dan masukkan dalam hati, itu namanya. Amin Bapak Ibu. Jangan mudah tersinggung. Kalau Anda dikata-katai dengan kata-kata yang tidak sopan, yang tidak baik, senyum saja. Haleluya. Puji Tuhan. Itu artinya dalam hatimu itu benar-benar sudah full dengan firman Tuhan. Tapi kalau masih ada sisi tertentu, ada celeng, ada babi dan lain sebagainya, ini bisa muncul dengan gitu. Spontanitas itu kata-kata, kosakata itu keluar. Makanya isilah hatimu dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu cara mengalahkan daging kita. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Apalagi zaman-zaman sekarang, ya. Di gereja kita ini kan kebaktian hanya 2 kali. Ya, dulu ada PWK, ada PWK, apalagi ada doa malam, ada pemuda, ada remaja, sekarang hanya digabung hanya dalam 2 acara. Kebaktian minggu dan tengah minggu. Tinggal 2 loh, aja dikurangi gitu loh maksud saya. Hanya tinggal 2 masih dikurangi lagi. Perbanyaklah hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan. Penuhilah hatimu dengan firman Tuhan. Bapak Ibu itu bersyukur loh, di tempat ini Anda bisa ibadah offline. Sekalipun dengan jarak yang cukup jauh. 1 meter, ada yang merasa rasanya jauh ya Pak ya. Nggak boleh salaman, nyopo pulang langsung pulang gitu. Rasanya ya daripada mereka yang tidak boleh sama sekali hingga sekarang ini. Ya karena memang 3 tugas gereja itu harus ada. Itu kaki gereja. Kaki gereja itu seperti ini. Orang percaya itu harus memiliki 3 ini. Ini harus ada dan tidak bisa hilang salah satunya. 1, persekutuan. Orang percaya itu harus masuk di dalam sebuah persekutuan. Nggak bisa yang namanya aku orang Kristen, nggak perlu bersekutu bersama-sama, nggak perlu. Itu salah. Orang Kristen dipanggil untuk masuk dalam namanya persekutuan. Kita itu dipanggil keluar dari dosa, dimasukkan dalam sebuah kumpulan orang-orang percaya. Sehingga kita nggak bisa namanya hidup Kristen seorang diri. Itu ndak alkitabiah. Jadi kalau ada orang yang berkata, kan di rumah bisa ibadah. Itu salah. Memang di rumah bisa ibadah, tapi Anda dipanggil untuk bersekutu dengan yang lainnya. Bukan untuk hidup seorang diri. Karena memang itulah Tuhan memanggil kita orang-orang percaya untuk berkumpul di dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya. Yang kedua, marturia. Marturia itu bersaksi. Paling tidak orang Kristen itu harus jadi saksi. Dimanapun Anda berada, di rumah, di tempat pekerjaanmu, Anda jadi saksi. Bukan hanya mungkin dengan perkataan, tapi sikap hidupmu, Anda mencerminkan Kristus yang hidup di dalam diri orang itu. Yang ketiga adalah diakonia. Marturia, kesaksian, koinonia itu ada persekutuan. Dan yang ketiga ini adalah diakonia. Diakonia itu pelayanan. Pelayanan di sini adalah bukan hanya WR singer, enggak. Hidup yang bukan untuk dirimu sendiri. Orang percaya engkau sudah saatnya untuk hidup bukan untuk dirimu sendiri. Anda harus berbagi dengan orang lain, layani orang lain, supaya orang lain juga boleh selamat. 3 ini kaki orang percaya itu harus ada. Kalau salah satu persekutuan tidak ada, Anda akan pincang, disable. Anda akan cacat rohani. Ya, ini cacat rohani. Tapi kan gak sadar kalau dia cacat rohani. Ini 3 kaki itu harus ada di dalam diri orang percaya. Salah satu tidak ada, Anda mengalami disable rohani. Cacat secara rohani.
Karena tiga-tiganya itu harus ada di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sampaikan bahwa kemenangan kita satu dari ketakutan, yang kedua dari masalah yang ketiga dari daging ini. Kalau kita memandang Tuhan, memandang panji-panji Tuhan, Tuhanlah kemenanganku. Bagaimana orang berperang hanya ditentukan oleh tongkat yang dinaikkan, tongkat yang diturunkan, tongkat dinaikkan dan tongkat yang turun. Ini kan aneh. Tapi itu adalah karena kehendak Tuhan. Tuhan ingin kalau engkau mengalami kemenangan, pandanglah Tuhan. Engkau berjalan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi Anda berjalan itu hanya dengan memandang Tuhan. Amin Bapak Ibu.